Selama tahun 2021 sejumlah bencana terjadi termasuk bencana kebakaran. Kebakaran terjadi di beberapa lokasi di Indonesia hingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan menyimpan cerita-cerita pilu di baliknya. Mulai dari kebakaran yang menewaskan satu keluarga, korban yang ditemukan hangus dalam kondisi berpelukan, hingga puluhan narapidana yang terjebak dalam lapas saat kebakaran terjadi. Selengkapnya telah kami rangkum dalam Kaleidoskop Kasus-Kasus Kebakaran 2021. Insiden kebakaran pertama yang kami rangkum yakni kebakaran di Jalan Pisangan Baru 3, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 25 Maret 2021. Dalam insiden kebakaran ini terdapat 10 korban meninggal dunia. Mereka meninggal dunia karena terjebak dalam kebakaran. Seorang saksi bernama Ferry, 42 tahun, mengatakan mereka yang menjadi korban berasal dari 3 kepala keluarga yang menempati 2 unit kontrakan. 2 kakak menempati 1 unit kontrakan terdiri dari Muhammad Hamdani Himawan, 24 tahun, Debbie Emilia, 25 tahun, Faras Izan Himawan, 2 tahun, dan Sri Mulyani, 51 tahun, serta Ria Ramadhani, 17 tahun. Sementara 1 kakak lainnya yang menempati 1 unit kontrakan lain yakni Benny Siswanto, 44 tahun, Nova, 42 tahun, Silvani Alia Nabila, 21 tahun, Beva Alilia Azahro, 15 tahun, dan Beno Siswanto, 9 tahun. Pada saat ditemukan pasca kebakaran yang terjadi sekira pukul 4.50 waktu Indonesia Barat, korban yang tewas ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan saling berpelukan satu sama lain. Mereka yang ditemukan dalam kondisi berpelukan adalah Denny dan sang istri di dalam kamar. Selain itu, Ria dan sang ibu bernama Sri Mulyani juga ditemukan dalam kondisi berpelukan. Diketahui Sri Mulyani selama ini memang dalam kondisi stroke. Saat kejadian, api menghanguskan 4 unit kontrakan tersebut dalam waktu singkat. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat proses pemadaman api membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Kasus kedua, kebakaran melanda kilang minyak Balongan milik Pertamina di Indramayu, Jawa Barat pada Senin 29 Maret 2021 dini hari. Kutip laman Pertamina, kilang 6 Balongan adalah kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina Persero. Akibat ledakan dan kebakaran ini, 2 orang warga menjadi korban meninggal dunia. Hal itu disampaikan oleh anggota Ombudsman RI, Heri Susanto. Ia menjelaskan korban saat itu sedang melewati kilang minyak dan mendadak terpental, sementara 1 korban meninggal dunia karena penyakit jantungnya kambuh. Data menyebutkan peristiwa kebakaran dan meledaknya tangki Pertamina Balongan ini berdampak terhadap setidaknya 2.788 rumah warga sekitar dan telah diverifikasi sebanyak 1.313 rumah. Jumlah korban dilaporkan mencapai 892 jiwa, terdiri dari 353 kepala keluarga. Peristiwa ini cukup besar lantaran terdapat 4 buah tangki yang terbakar. Kebakaran paling hebat dan memakan banyak korban jiwa terjadi di akhir 2021, tepatnya pada Rabu 8 September 2021. Kebakaran terjadi saat dini hari di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tangerang, tepatnya di Blok C dan Blok C2 yang merupakan pavilion khusus terpidana narkoba. Dikabarkan terdapat 2.072 narapidana yang menghuni Blok C dan ada 122 orang yang berada di Blok C2. Saking besarnya kebakaran, semua mobil damkar di Kota Tangerang dikerahkan untuk menjinakkan api. Insiden kebakaran ini mengakibatkan 48 orang tahanan meninggal dunia. 41 orang tewas di lokasi kejadian, sisanya tewas dalam perawatan di rumah sakit. Korban tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Banyaknya korban jiwa dikarenakan petugas lapas tak sempat membuka kunci semua sel lantaran api sangat cepat membesar. Tak hanya tahanan warga negara Indonesia atau WNI saja, tahanan warga negara asing juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Tahanan berkeluarga negaraan Afrika Selatan dan Portugal menjadi korban meninggal dunia. Kebakaran ini terjadi selama kurang lebih 2 jam dan menghanguskan atap, tembok, hingga pintu sel.
Warga sekitar mengaku sempat mendengar ledakan sesaat sebelum kebakaran terjadi. Muncul dugaan adanya bentrokan sebelum kebakaran terjadi, namun hal itu langsung dibantah oleh Kalapas Victor Teguh Prihartono. Setelah insiden ini, beberapa fakta dari Lapas Tangerang terungkap, mulai dari jumlah narapidana melebihi kapasitas hingga tahanan bebas menggunakan ponsel. Dalam kasus ini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tak ditahan karena alasan subjektif penyidik. Kasus berikutnya, gedung cyber yang berada di Jalan Kuningan Barat Raya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, terbakar pada Kamis 2 Desember 2021. Kebakaran terjadi di lantai 2 gedung cyber pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Terdapat 3 pekerja menjadi korban dalam musibah kebakaran gedung cyber. 2 di antaranya meninggal dunia, yakni Seto Fakhrudin 18 tahun dan Rezwan Kadafi 17 tahun. Seto ditemukan tewas di dekat tangga lantai 3 dekat ruang server gedung cyber 20 menit setelah kebakaran. Sementara Rezwan sempat diselamatkan dalam kondisi pingsan, namun dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan. Keduanya diketahui merupakan 2 siswa magang. Seto sudah magang selama 6 bulan, sedangkan Rezwan baru 3 bulan. Kebakaran ini mengakibatkan jaringan internet di beberapa lokasi di Indonesia menjadi terganggu. Kebakaran berikutnya menimpa 4 rumah di Jalan Tambora, Jakarta Barat pada Rabu 8 Desember 2021 dini hari. Kapolsek Tambora, Kompol Faruk Rozi mengatakan dalam peristiwa tersebut seorang lansia dilaporkan selamat. Namun nahas, 5 orang meninggal dunia tersebut yakni AS 40 tahun, WW 37 tahun, NM 81 tahun, T 7 tahun, dan D 5 tahun. Setelah dievakuasi, jenazah para korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Faruk menyebutkan proses identifikasi diperlukan lantaran kondisi jenazah dalam keadaan sulit dikenali. 1 orang yang berhasil selamat mengalami sejumlah luka bakar di bagian tangan dan hidung. 21 unit mobil pemadam kebakaran dan 105 personel diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.